Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Muhammad Basari dan di channel YouTube saya Ilma Supplier. Pagi hari ini alhamdulillah saya mengikuti proses pengiriman sapi ke rumahnya Pak D Japaren, masih satu wilayah, masih satu kota, yaitu bagian paling timur perbatasan antara Kabupaten Boyolali dan Semarang. Mari seperti apa kita ikuti proses masuknya sapi ke kandang Pak D Japaren. Ini sapi berjenis pegon. Untuk sapi 2 ekor ini dibeli seharga 25.750.000. Jadi ngambil 2 ekor seharga 25.750.000. Nah, seperti ini. Kaki-kakinya juga lumayan kokoh, rawa, tinggal gemukin. Nah, seperti ini. Jadi 2 ekor ini dibeli Pak D Japaren kemarin sore langsung ke kandang. Nah, nanti sambil kita menunggu Pak D Japaren, saya telat niaganya karena kemarin saya bilangnya habis subuh karena tadi ada sedikit keterlambatan sehingga sampai sini sudah agak siang seperti itu. Tapi menurut saya juga tidak ada masalah. Dan ini kebetulan di kandang juga ada sapi sudah cukup lumayan besar. Ini sapinya. Ini berjenis si metal cross. Nah, ini sapi-sapinya Pak D Japaren. Nanti akan kita tanya beliau seperti apa nanti kesiapannya untuk menjadikan sapi 2 ekor ini atau 3 ekor ini biar bisa gemuk seperti itu. Kita shoot dari depan. Kalau ini sapi berjenis pegon, kita shoot dari depan. Nah, ini penampakan dari depan untuk sapi berjenis pegon semua. Saya ulang kembali, untuk harga dari saya 25.750.000 2 ekor. Artinya 13-an juta kurang. Nah, kalau ini untuk perawatannya Pak D Japaren, ada si metal cross. Ini udah dirawat kurang lebihnya 4 bulan. Ini nanti kita akan bertanya ke Pak D Japaren seperti apa perawatannya. Sapi yang sudah ada di kandang ini bisa gemuk. Nah, nanti kita akan bertanya, tapi beliaunya masih dalam perjalanan karena beliaunya sudah berangkat bekerja. Ini sudah ditelepon, kita tunggu sebentar. Nah, ini juga ada sapi si limousine cross, si metal tapi cross, tapi dugul ya, tapi kaki juga lumayan kokoh. Ini untuk harga nanti juga akan kita tanyakan nanti harganya berapa seperti itu. Untuk makanannya ini ada hijauan, ini ada hijauan. Dan ada jerami. Iki ada Pak D, tetanggane Pak D Japaren. Ngingone sapi mboten Pak D, jenengan Pak D? Ngapain pinten Pak D? Mun lemu. Yo
lumayan rugi. Rega pinten? Jadi rego Pak 14 punjul telu. Oh, 14 punjul telu pun pirang sasi ngopeni? Nganu, telung anu. Tawane besar gitu. Nggih. 38. Ket besar tanesan iki 38. Tukane 14 telu. Nah, ini Pak D ada sapi. Saya sempat bertanya, dulunya belinya 14.3 udah dirawat 48. 48 ini hampir 5 bulan 6 bulan. Nanti kita ikuti. Nah, ini ada sapi punya Pak D dalam rawatan 3 bulan 4 bulan. Dulu belinya 14.300.000. Seperti ini. Untuk badan dapat, tapi minusnya hanya satu. Kalau ini kakinya ini kurang pajak. Nah, itu saja kekurangannya. Cuma untuk keseluruhan bodi, badan dan kepala ini dapat. Nah, ini cuma kalah di teracak saja, seperti itu. Walaupun seperti ini, kalau tafsiran umumnya saya juga tidak membedakan antara ini dari saya atau bukan, tapi dalam artian kalau penilaian saya ini sudah untung, cuma untungnya juga mepet kan gitu. Kalau kita hitung kan seperti itu Pak D. Bila mana ini dinominalkan harga dari harga pembelian, itu taksiran saya itu kalau pembelian 14.300.000 dalam rawatan kurang lebihnya 4 bulan, ya ini kalau saya juga dapat udah naik harganya, cuma masih mepet seperti itu. Nggih, masih mepet karena kalau saya juga sekedar fair ngomong, ini tidak ada kaitannya untuk saya menawar atau mau hendak membeli ndak, tapi ini udah untung tapi masih mepet seperti itu. Kita kembali lagi ke sapinya Pak D Japarin. Matur nuwun Pak D nggih. Oke, nggih. Tak dongake sapine esuk badhe akeh. Oke. Nggih, saya ngomong karo Pak D pamit. Saya doakan kelak nanti sapinya dapat untung banyak seperti itu. Iki anu teracak iku yo. Baik, ini kita kembali lagi di kandangnya Pak D Japarin sambil menunggu beliau. Saya shoot lagi sapi yang sudah ada di kandangnya Pak D Japarin. Seperti ini dari atasnya. Untuk badan ya juga lumayan panjang ini. Kita lihat dari atas. Sapinya ini sudah siap potong sebenarnya. Tapi ini untuk perkiraan bobot saya perkirakan 500-an nih. Kurang lebihnya 500-an. Seperti ini sapinya. Dan ini masih pedet, tapi sudah ngerapeh. Kalau ini bahasa ngerapehnya itu sudah tidak menyusui induknya. Seperti itu. Nanti kita sambil menunggu. Dan ini tadi 25.750.000 dari kandang Ilma Supplier. Kalau yang ini. Nah, ini di terasnya Pak D Japarin ada mangga, kelihatan. Ini kelihatan mantap ini. Mangga. Ada lek lasin, sangat strategis sekali ini untuk tempatnya di kandangnya Pak D Japarin. Jadi antara posisi letak kandang itu di belakangnya ada sungai dan ada tanaman rumput hijau-hijauan sehingga dimungkinkan untuk kebutuhan pakan
mencukupi seperti itu. Sehingga ini ada hijauan juga, dan ini ada omboran pasnya memakai ampas tahu. Karena untuk wilayah sini kebanyakan juga memakai ampas dikarenakan juga dekat pabrik ampas tahu seperti itu, pabrik tahu. Alhamdulillah ini sudah sampai di rumah Pak Japarin. Nah, ini saya dipersilahkan duduk. Tinggal kita menunggu sebentar. Pak Japarin baru cuci tangan karena baru saja bepergian. Alhamdulillah rezeki di pagi hari, pengiriman sapi, kemudian dipersilahkan dengan ramuan jamuan pisang goreng. Nah, ini dari rumah Pak Japarin. Jam menunjukkan jam 7 kurang lebihnya hampir jam 7 kurang 20 menit. Jam 6.35 menit. Terima kasih ini Pak Japarin sudah menjamu saya dan rekan saya dengan hidangan seperti ini. Menurut saya luar biasa sekali, alhamdulillah. Dan sambil kita ngitung uang nanti. Nah, ini sekarang saya sudah bertatap muka sama beliau. Ini Pak Japarin. Alhamdulillah sapi ini pun kula lebetin kandang Pak D. Nah, niku perlune sakderenge kula pamit nyuwun saran. Nah, khususnya untuk peternak sapi se-Indonesia kados napa motivasi saking jenengan. Nah, kami ya saya khususnya itu dari petani peternak ya masih sedikit belajar lah, bukannya pemula ya bisa, ya agak lama juga bisa. Tapi saran dari kami itu yang penting peternak sapi itu harus sabar, telaten, yang penting optimis untuk mendapatkan hasil. Itu memang tujuan kami. Yang penting itu setiap harinya dijalani, masalah rezeki itu sudah ada yang mengatur gitu. oh ya, untuk masalah rezeki tidak salah alamat tentunya Pak D. Seperti itu. Jadi ini Pak Japarin di tengah-tengah kesibukan di sore hari mengajar TPA masih punya waktu yang tersisa itu untuk ngombor sapi, merawat sapi seperti itu Pak D. Nah, ini Pak Japarin itu juga tokoh agama setempat. Beliaunya juga masih menyempatkan waktunya untuk mengajari anak-anak kecil ngaji TPA nggih Pak D. Nah, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan Pak Japarin lah. Enten pinten santrine Pak D? 30-an. Oh, ini 30 anak kecil-kecil. Kita merawat anak satu aja dah puyeng apalagi 30 Pak D. Nah, mudah-mudahan Pak Japarin tetap masih semangat untuk mendidik anak-anak di lingkungan sekitar ini Pak D. Nah, mudah-mudahan Pak Japarin juga murah rezeki. Anak yatim banyak Mas, ada 4 orang. Oh, ngoten nggih. Jadi memang perlu kesabaran. Masalahnya kan namanya anak yatim kan ditinggal salah satu dari orang tuanya. Tapi sini yang banyak kan yang meninggal itu bapak. Oh, ngoten nggih. Jadi ini Pak Japarin juga merawat anak yatim nih, salah satunya juga luar biasa sekali. Mudah-mudahan rezekinya Pak Japarin juga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita ikut senang, dan ini juga kita jadikan referensi juga, percontohan juga di tengah-tengah kesibukan beliaunya bekerja dan mengajar anak-anak itu masih sempat merawat sapi. Nah, tentunya sapinya juga tadi saya sempat melihat ke belakang, sapinya gemuk-gemuk. Untuk pakanannya seperti apa Pak D? Makanya umumnya di desa itu yang memanfaatkan limbah pertanian, diantaranya ya jerami, bukit kalunnya sedikit menanam di sawah gitu Mas. Yang lain-lainnya ya sini alhamdulillah dekat dengan limbah pabrik tahu sedikit. Kalau nggak ada ampasnya ya paling enggak itu bisa memanfaatkan air kedelai, dan ya sedikit diberi domboran itu loh, katul atau dedak gitu. Baik, terima kasih Pak D. Sekarang satu saja Pak D, saya minta sarannya Pak D untuk
para pedagang. Nah, jadi yang melihat ini mungkin ada nanti rekan-rekan pedagang, itu khususnya kalau bisa itu penyampainya seperti apa harapannya Pak D selaku pembeli mewakili para petani kecil, itu harapannya Pak D ke pedagang seperti apa Pak D? Ya kami mewakili dari kalangan petani lah, khususnya petani desa, itu mohon kepada para pedagang itu yang kami inginkan itu kalau membeli sapi ke pedagang itu yo harus terbuka apa adanya. Kalau memang itu ada kejelekannya ya disampaikan. Yang penting itu jujur lah menurut saya itu, yang kalau sapinya bagus ya bagus, ya enggak. Kalau petani itu prinsipnya kalau istilahnya itu ketaton nggak beres itu sulit untuk datang lagi ke tempat pedagang itu. Tapi kalau sudah ada kepercayaan, insya Allah bisa merekrut teman-teman, sanak saudara dan para tetangga gitu. Masalahnya pedagang itu kan kebanyakan biasanya menawarkan barangnya itu kadang ya yang pedagang nggak jujur, ada barang jelek, ada cirinya itu dikatakan bagus apa-apanya, tidak ketika nanti misalnya sudah dipelihara di rumah ada keluarnya nanti dikatakan lagi, kebanyakan dia itu menghindar, nggak mau, alasannya gini harganya gini gitu. Yang kami kan yang penting itu sportif dari Pak pedagang, pokoknya bisa pertanggungjawabkan, diberi amanah itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang saya senang dari Mas Basari itu motonya tidak mulu-mulu, yang tidak tentu super, yang penting menghasilkan atau menguntungkan. Tidak harus super, yang penting menguntungkan. Saya tiru dari plotnya Mas Repan Dolan Kandean. Oh, ini Pak D Japarin sebenarnya kenal saya udah lama, ngambil juga sudah 2 kali Pak D ya, atau 3 kali, 2 kali di sini dari saya. Kalau nggak di rumah 3 kali kata saya. 3 kali, tapi ternyata juga sering melihat YouTube-nya Mas Repan, secara diam-diam ternyata melihat liputannya Mas Repan juga. Pak ya baru ketaton hari ini kok ngomong seperti itu, akhirnya oh ternyata hobinya juga melihat YouTube. Artinya seperti itu Pak D. Pengalaman. Nah, ini mohon izinnya saya juga menyempatkan waktu untuk mengambil liputan di sini tadi, nanti tak unggah di channel YouTube saya Ilma Supplier Pak D, mohon izinnya. Nah, ini mudah-mudahan apa yang Pak D sampaikan tadi bermanfaat khususnya untuk saya. Ya, khususnya untuk saya pribadi selaku pedagang juga mengambil poin positifnya itu dari nasihat jenengan tadi, insya Allah khususnya untuk saya bisa ke arah ke sana. Dan pada umumnya para pedagang lainnya nanti bisa mempertimbangkan apa yang menjadi masukan-masukan para petani kecil atau petani tradisional seperti itu. Akhirnya dalam liputan pagi hari ini banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak D Japarin juga bisa diambil hikmahnya untuk para peternak sapi se-Indonesia. Akhirnya dalam liputan pagi hari ini apabila banyak salah kata dari saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan minum bersama-sama. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.